Seorang gadis miskin bekerja sebagai pembantu di rumah milioner demi biaya kuliah. Sampai suatu hari, sepiring nasi goreng buatannya membuat sang milioner menangis. Rasanya sama seperti masakan ibunya yang telah tiada. Tapi siapa sangka, di balik rasa itu tersimpan rahasia besar yang mengubah hidup mereka berdua. Apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di sebuah gang kecil di pinggiran Yogyakarta, terdapat kamar kos sederhana berukuran 3 kali 4 meter. Disitulah seorang gadis bernama Raina tinggal. Umurnya baru 22 tahun, tubuhnya mungil, dan wajahnya selalu tampak lelah tapi tetap berusaha tersenyum setiap hari. Setiap pagi, Raina berangkat kuliah dengan menumpang bus kota. Ia kuliah di jurusan akuntansi di universitas swasta, sambil bekerja paruh waktu di warung makan. Namun penghasilannya tak cukup untuk membayar biaya kuliah dan makan. Hutang kos mulai menumpuk, dan pemilik kos sudah beberapa kali mengingatkan agar segera membayar. Malam itu, setelah pulang kerja, Raina duduk di depan meja belajarnya yang sudah mulai lapuk. Ia membuka ponselnya dan mencari pekerjaan tambahan. Matanya berhenti pada satu iklan, dicari asisten rumah tangga, tinggal di rumah, gaji tinggi. Ia membaca ulang pengumuman itu berkali-kali, menimbang risiko dan keuntungannya. Raina tahu, jika ia menerima pekerjaan itu, ia harus tinggal di rumah majikan dan mungkin sulit melanjutkan kuliah. Tapi jika tidak bekerja, ia akan dikeluarkan dari kampus karena tunggakan biaya semester. Setelah berdoa pelan, ia berbisik lirih, Allah, tunjukkan jalan terbaik untukku. Keesokan harinya, ia memutuskan datang ke alamat yang tertera di iklan. Rumah itu sangat besar, berdiri megah di kawasan elit. Pagar besinya tinggi, catnya masih mengilap. Di depan pintu, seorang wanita paruh baya menyambutnya. "Kamu Raina? Silakan masuk. Tuan Revan sedang mencari pembantu baru." Raina menelan ludah pelan. Ia melangkah masuk, menatap interior rumah yang begitu luas dan dingin. Dinding marmer putih, tangga melingkar, dan aroma parfum mahal tercium di udara. Dalam hati ia berbisik, rumah ini seperti istana, tapi terasa sepi. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi turun dari tangga. Wajahnya tegas, dingin, dan berwibawa. Itulah Revan Adiputra, pengusaha muda yang terkenal sukses di kota itu. Raina menunduk sopan. "Saya Raina, Pak. Saya datang untuk melamar pekerjaan." Revan hanya menatap sekilas lalu berkata singkat, "Kalau kamu sanggup kerja keras dan tidak banyak bicara, kamu bisa mulai hari ini." Raina mengangguk cepat. "Saya sanggup, Pak." Hari itu, hidup Raina berubah. Dari gadis miskin yang berjuang sendirian, kini ia tinggal di rumah megah milik seorang milioner yang dikenal dingin dan sulit didekati. Ia belum tahu bahwa di balik pekerjaan barunya, takdir besar sudah menantinya. Hari pertama Raina di rumah Revan terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia pahami. Rumah itu begitu luas. Setiap langkahnya menimbulkan gema di lantai marmer putih. Ia dipandu oleh Bu Ratmi, pengurus rumah yang sudah lama bekerja di sana. "Di sini kamu bersih-bersih lantai, ruang tamu, dapur, dan taman belakang." Tuan Revan tidak suka suara bising, jadi jangan banyak bicara di sekitar beliau, ujar Bu Ratmi dengan suara datar. Raina hanya mengangguk. Ia memulai pekerjaannya dengan hati-hati. Setiap kali menyentuh perabot, ia takut merusaknya. Semua tampak mahal, dari kursi ruang tamu yang dilapisi kulit, hingga gelas kaca bening yang teratur di rak dapur. Siang itu, Revan duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Tatapannya tajam, jarinya mengetik cepat. Setiap kali Raina lewat di depan pintu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak tahu mengapa, tapi aura dingin pria itu membuatnya gugup. Saat makan siang tiba, Raina melihat Bu Ratmi menata makanan di meja makan besar. Namun bukan masakan rumah yang disajikan, melainkan makanan dari restoran mahal yang dikirim lewat kurir.
Tuan Revan tidak suka masakan rumah, jelas Bu Ratmi pelan. Raina hanya mengangguk. Dalam hati ia heran. Bagaimana mungkin seseorang hidup di rumah sebesar ini, tapi setiap hari makan makanan instan dari luar. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Malamnya, setelah pekerjaan selesai, Raina duduk di kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamar itu sederhana, tapi baginya sudah jauh lebih baik daripada kamar kos sempit yang dulu ia tempati. Ia menatap foto ayahnya yang sudah meninggal, tersenyum sendu, lalu berbisik lirih. Aku kerja keras ya, yah. Aku nggak mau gagal lagi. Beberapa minggu berlalu. Raina mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia tahu jadwal Revan dengan hafal. Jam 6 pagi pria itu bangun, jam 8 berangkat kerja, jam 7 malam pulang, dan langsung masuk ke ruang kerjanya tanpa banyak bicara. Namun hari itu berbeda. Revan pulang lebih awal, tampak lelah. Ia membuka jas, lalu duduk di meja makan tanpa berkata apapun. Raina yang sedang membersihkan meja terkejut saat mendengar suara lirih dari Revan, "Tidak usah pesan makan malam. Aku tidak lapar." Suara itu terdengar getir. Ada sesuatu di dalam nada bicaranya yang membuat Raina menatap diam-diam. Wajah Revan tampak kosong. Matanya seperti menyimpan kenangan yang berat. Malam itu, saat Raina sendirian di dapur, ia menatap wajan kosong di atas kompor. Ia teringat pada ibunya, wanita yang selalu berkata, "Kalau kamu ingin menghibur seseorang, masakan sesuatu yang kamu buat dengan hati." Raina memegang wajan itu perlahan. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil malam itu akan mengubah hidupnya dan Revan selamanya. Pagi itu udara terasa dingin. Raina sudah bangun sejak subuh, menyapu halaman depan sambil menatap langit yang mulai memerah. Di dalam rumah, suasana masih sepi. Revan belum turun dari kamar, seperti biasanya. Raina mulai mengenal kebiasaan majikannya itu. Revan adalah pria yang disiplin, tapi juga tertutup. Ia hampir tak pernah berbicara dengan siapapun selain asisten pribadinya melalui telepon. Bahkan kepada para pekerja rumah, ia jarang menyapa. Semua urusan diatur lewat Bu Ratmi. Suatu sore, saat Raina sedang membersihkan ruang kerja, matanya tertuju pada rak buku besar di pojok ruangan. Di antara deretan buku bisnis dan majalah ekonomi, ada sebuah foto keluarga lama yang terselip di bingkai perak. Wajah seorang wanita parubaya tersenyum lembut di samping bocah laki-laki kecil yang duduk di pangkuannya. Raina berhenti sejenak, memperhatikan wajah wanita itu. Ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa hangat dan akrab, seperti pernah ia lihat di mimpi. Ia menatapnya agak lama sebelum menyadari langkah kaki mendekat. "Sedang apa kamu di sini?" Suara Revan terdengar dingin. Raina langsung menunduk gugup. "Maaf, Tuan. Saya hanya membersihkan debu di rak." Revan mendekat, mengambil bingkai foto itu, lalu meletakkannya kembali di tempat semula dengan hati-hati. Pandangannya menatap kosong ke arah foto itu, seolah sedang menahan sesuatu yang berat. "Jangan sentuh barang-barang di rak ini lagi," katanya pelan tapi tegas, lalu melangkah keluar. Raina terdiam. Dalam tatapan mata Revan tadi, ia sempat melihat sesuatu, bukan kemarahan, melainkan kesedihan yang dalam. Malam harinya, di kamar kecilnya, Raina masih teringat pada foto itu. Ia menatap kalung kecil yang selalu ia pakai, kalung peninggalan ibunya. Di dalam liontin itu tersimpan potongan foto lama seorang wanita tersenyum. Wajahnya mirip sekali dengan wanita di bingkai foto ruang kerja Revan. Raina menggenggam liontin itu erat. Hatinya berdebar aneh. "Tidak mungkin, tapi kenapa mirip sekali?" gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, Revan tampak semakin murung. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu malam-malam, menatap kosong ke arah meja makan. Bu Ratmi sempat berkata lirih kepada Raina, "Sejak ibunya meninggal, Tuan Revan hampir tidak pernah tersenyum. Rumah ini seperti tak punya kehidupan lagi." Kata-kata itu membuat Raina semakin penasaran. Ia mulai memahami, di balik sikap dingin Revan, tersembunyi luka lama yang belum sembuh. Dan entah kenapa, setiap kali melihat wajah pria itu, ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Malam itu, sebelum tidur, Raina berdoa lirih, "Allah, jika aku ditempatkan di rumah ini bukan tanpa alasan, maka tunjukkan kebenarannya. Aku akan bertahan." Ia tidak tahu, doanya malam itu sedang dijawab perlahan.
Sebab dalam waktu dekat, sesuatu yang sederhana seperti sepiring nasi goreng akan membuka pintu masa lalu yang sudah lama terkunci. Hari demi hari berlalu, dan suasana rumah megah itu perlahan mulai berubah sejak kehadiran Raina. Gadis itu selalu bekerja dengan hati, tidak pernah mengeluh, dan selalu memperhatikan hal-hal kecil yang sering terabaikan. Setiap pagi, ia menata bunga segar di ruang tamu agar aroma rumah tidak terlalu kaku. Ia mengganti taplak meja makan dengan warna lembut, menyalakan lampu taman di malam hari, dan menyapu pelan agar tidak menimbulkan suara keras. Semuanya dilakukan dengan penuh ketulusan, tanpa diminta. Revan yang biasanya tidak memperhatikan hal-hal kecil, mulai menyadari perubahan itu. Suatu pagi, saat ia turun ke ruang makan, aroma teh hangat menyambutnya. Di samping gelas teh itu ada secari kertas kecil bertuliskan rapi, "Selamat pagi, Tuan. Semoga harinya menyenangkan." Revan hanya menatap kertas itu beberapa detik, lalu duduk tanpa berkata apapun. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Seperti kehangatan yang hampir ia lupakan. Hari itu berjalan seperti biasa. Raina membersihkan ruang tamu, mencuci pakaian, dan membantu Bu Ratmi di dapur. Saat sore tiba, langit mendung dan hujan turun deras. Revan pulang lebih awal dari kantor, jasnya sedikit basah. Raina bergegas mengambil handuk dan menyerahkannya dengan sopan. "Ini, Tuan. Biar tidak masuk angin." Revan sempat menatap wajahnya beberapa detik. "Terima kasih," jawabnya singkat, tapi suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Malamnya, saat Raina hendak menutup tirai jendela ruang tamu, ia melihat Revan duduk di balkon sendirian, menatap hujan dengan pandangan kosong. Ada kesepian yang begitu dalam di sorot matanya, membuat dada Raina terasa sesak. Ia ingin berbicara, tapi menahan diri. Beberapa hari kemudian, Bu Ratmi harus pulang kampung karena keluarganya sakit. Rumah jadi sepi, hanya tersisa Raina dan Revan. Malam pertama mereka berdua di rumah itu terasa canggung. Revan makan malam di ruang kerja seperti biasa, sementara Raina duduk di dapur, menatap nasi dingin di piring. Ia teringat pada ibunya yang dulu selalu berkata, "Jangan biarkan rumah terasa sepi karena lapar dan sunyi. Nak, masakan buatan tangan sendiri bisa menenangkan hati siapapun." Raina tersenyum tipis, lalu membuka lemari dapur. Tangannya mulai mengambil bahan-bahan sederhana. Nasi, telur, bawang putih, kecap, dan sedikit cabai. Ia mulai menyalakan kompor, aroma harum bawang tumis perlahan memenuhi ruangan. Ia belum tahu bahwa malam itu, nasi goreng sederhana yang sedang ia masak dengan penuh kasih akan menjadi awal dari keajaiban besar yang mengubah segalanya. Malam itu hujan masih turun pelan ketika Raina mulai menyiapkan makan malam. Dapur besar yang biasanya sepi kini dipenuhi aroma harum bawang putih dan kecap manis. Ia memasak dengan hati-hati, menyalakan kompor perlahan agar suara nyala apinya tak terlalu keras. Sendok kayu di tangannya bergerak lembut mengaduk nasi putih yang mulai berubah warna kecoklatan. Raina tersenyum kecil, mengingat kenangan masa kecilnya saat ibunya dulu sering membuat nasi goreng dengan rasa yang sama. Ia menaburkan sedikit garam dan merasakan aromanya. Hatinya bergetar pelan. Sementara itu, Revan duduk di ruang kerja dengan wajah letih. Ia belum makan sejak siang. Pikiran tentang ibunya yang sudah lama meninggal tiba-tiba muncul lagi tanpa sebab. Ia menutup mata, mencoba mengusir bayangan itu, namun aroma dari dapur tiba-tiba menyusup masuk lewat celah pintu. Aroma yang sangat familiar, hangat, lembut, dan begitu menenangkan. Revan bangkit tanpa sadar, berjalan menuju dapur. Di sana ia melihat Raina, berdiri di depan kompor dengan wajah berkeringat, sibuk mengaduk nasi goreng yang mulai matang. Saat menyadari kehadirannya, Raina kaget dan buru-buru mematikan api. "Maaf, Tuan. Saya hanya mencoba masak sedikit untuk makan malam. Saya tidak bermaksud mengganggu." Revan diam. Tatapannya tak lepas dari wajan. "Masakan itu, dari mana kamu tahu resepnya?" tanyanya perlahan. Raina menatapnya bingung. "Ini resep ibuku, Tuan. Dulu waktu kecil, beliau sering memasakkan nasi goreng seperti ini. Rasanya sederhana tapi hangat. Sudah lama saya tidak membuatnya lagi." Revan menarik kursi dan duduk. "Letakkan di sini," katanya pelan.
Raina menaruh piring nasi goreng di depannya dengan tangan gemetar. Ia tidak yakin apakah Revan akan menyukainya atau malah marah. Revan mengambil sendok, lalu perlahan menyuapkan 1 sendok nasi ke mulutnya. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Rasa itu, persis seperti dulu. Seperti nasi goreng buatan ibunya. Revan menatap nasi itu lama, lalu menunduk. Air matanya jatuh satu demi satu ke piring. Ia menutup wajah dengan tangannya, bahunya bergetar. Raina panik. "Tuan, maaf kalau rasanya tidak enak. Saya bisa buat ulang." "Tidak." Suara Revan bergetar, rasanya sama persis seperti masakan ibu saya. Suasana hening. Raina ikut terdiam, dadanya terasa hangat tapi aneh. Ia tak tahu kenapa, tapi air matanya ikut mengalir. Seolah rasa nasi goreng itu bukan hanya mengingatkan Revan pada ibunya, tapi juga menyentuh sesuatu di hatinya sendiri. Malam itu mereka makan bersama dalam diam. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar, diselingi desiran hujan di luar jendela. Dua hati yang sama-sama kesepian perlahan mulai menemukan cahaya, lewat sepiring nasi goreng sederhana. Setelah malam itu, suasana rumah perlahan berubah. Sejak Revan mencicipi nasi goreng buatan Raina, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan pria itu terhadap gadis muda yang sederhana itu. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai pembantu, tapi seperti seseorang yang membawa potongan kenangan masa lalu yang hilang. Keesokan paginya, Raina sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan ringan, lalu menyapu halaman sambil menghirup udara pagi yang masih sejuk. Saat ia selesai, langkah sepatu terdengar mendekat. Revan berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja abu muda, wajahnya tampak lebih tenang daripada biasanya. "Pagi, Tuan," sapa Raina pelan. "Pagi," jawab Revan singkat, tapi kali ini suaranya tak sedingin dulu. Ia menatap meja makan. Ada teh hangat dan roti tawar di sana, tapi matanya tertuju pada dapur. Aroma wangi bawang goreng masih tersisa di udara. "Kamu yang masak semalam itu?" tanyanya tanpa menatap langsung. "Iya, Tuan. Maaf kalau lancang. Saya hanya ingin membuatkan makanan sederhana. Saya pikir mungkin Tuan lapar." Revan menarik kursi, duduk, dan memandang Raina lama. "Dari mana kamu tahu resep itu?" Pertanyaan itu membuat Raina terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Itu resep yang diajarkan ibu saya waktu kecil. Waktu masih kecil, kami tinggal di rumah kecil di tepi sungai di Semarang. Ibu sering memasakkan nasi goreng itu tiap pagi sebelum saya berangkat sekolah. Katanya, resep itu punya kenangan tersendiri buat beliau." Revan memejamkan mata sejenak. Jantungnya berdegup pelan. "Siapa nama ibumu?" tanyanya lagi. Raina menatap meja. "Namanya Ratih Anindya. Tapi saya belum tahu apakah beliau masih hidup atau tidak. Setelah orang tua saya bercerai, ayah membawa saya pergi ke luar kota. Kami pindah-pindah tempat, dan sejak itu saya tidak pernah mendengar kabar ibu lagi." Revan menegakkan tubuh, matanya membulat perlahan. Nama itu, Ratih Anindya, terdengar sangat familiar. Ia bangkit, berjalan pelan menuju rak di ruang tamu, lalu mengambil bingkai foto lama yang selama ini hanya didekap debu. Ia kembali ke meja makan dan menaruh foto itu di hadapan Raina. "Apakah ini ibumu?" tanyanya lirih. Raina tertegun. Tangannya gemetar saat mengambil foto itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Iya, Tuan. Itu ibu saya. Dari mana Anda dapat foto ini?" Revan terdiam lama. Napasnya berat, suaranya mulai bergetar. "Itu, ibu saya juga, Raina." Raina menatapnya bingung. "Apa maksud Tuan?" Revan menatap foto itu, lalu menatap wajah gadis di depannya. Wajah yang semakin lama semakin mirip dengan wajah wanita di foto. "Waktu kecil, orang tua saya bercerai. Ibu tetap di rumah, tapi ayah pergi membawa adik saya yang waktu itu masih balita. Setelah itu, saya tidak pernah bertemu lagi dengannya. Saya mencarinya bertahun-tahun, tapi tidak pernah tahu di mana mereka tinggal. Dan sekarang, suaranya tercekat, aku baru menyadari sesuatu." Raina menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Jadi, Tuan Revan?" Revan mengangguk pelan. "Kita
Saudara kandung, Raina. Udara di ruang makan terasa berat. Tidak ada suara selain isak pelan dari dua hati yang hancur dan haru di waktu yang sama. Raina bergetar, lalu berdiri. Ia mendekat dan memeluk Revan dengan tangan yang masih bergetar. Revan membalas pelukan itu, menundukkan kepala di bahu adiknya. Tangisnya pecah, menumpahkan semua kerinduan yang selama ini terkunci. Maafkan aku, selama ini aku hidup nyaman sementara kamu berjuang sendirian. Seharusnya aku yang mencarimu sampai ketemu, ucap Revan di sela tangisnya. Raina hanya menggeleng, suaranya lirih tapi penuh kasih. Tidak, Mas. Mungkin ini sudah jalan Allah. Kalau bukan karena pekerjaan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mereka berdua menangis lama, seakan waktu berhenti untuk memberi ruang pada dua jiwa yang akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir dan sepiring nasi goreng. Setelah pelukan itu, mereka duduk berdua di meja makan. Revan mengambil kembali piring yang berisi sisa nasi goreng semalam, lalu berkata pelan, "Rasa ini yang selama ini aku rindukan. Aku kira hanya masakan ibu yang bisa membuatku merasa di rumah lagi. Tapi ternyata, rasa itu ada di tangan adikku sendiri." Raina tersenyum di sela air matanya. "Mungkin itu karena rasa cinta dari ibu tetap hidup di hati kita, Mas." Malam itu, rumah besar yang selama ini terasa dingin berubah menjadi hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Revan tidak merasa sendirian lagi. Dan bagi Raina, rumah itu bukan lagi tempat bekerja, melainkan tempat ia akhirnya pulang. Malam itu menjadi malam yang paling panjang dalam hidup Raina dan Revan. Hujan sudah reda, namun suara tetes air di atap masih terdengar menenangkan. Mereka berdua duduk di ruang tamu, di antara tumpukan foto lama dan secangkir teh hangat yang mulai dingin. Revan mengambil album tua dari lemari kaca yang selama ini jarang dibuka. Di dalamnya terdapat potongan-potongan kenangan yang selama ini ia hindari, foto masa kecil, surat-surat lama, bahkan selembar akta kelahiran yang sudah mulai menguning. Ia menyerahkan satu lembar foto pada Raina. Foto itu menunjukkan seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun sedang memangku bayi perempuan. Wajah bayi itu menggemaskan, pipinya cabi, matanya bulat, dan ada senyum kecil yang sangat familiar. Raina menatap lama, lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Itu, aku," bisiknya nyaris tak terdengar. Revan mengangguk pelan. "Iya, kamu. Waktu itu umurmu baru 2 tahun. Aku ingat ibu menangis di malam terakhir sebelum ayah pergi membawa kamu. Aku berlari keluar rumah memanggil kalian, tapi mobil sudah jauh. Sejak saat itu, aku tidak pernah berhenti berharap suatu hari bisa menemukanmu." Raina terisak, menggenggam foto itu erat di dada. "Ayah selalu bilang ibu meninggalkan kami karena sudah punya keluarga baru. Aku tidak pernah tahu kebenarannya. Aku percaya begitu saja, sampai beliau meninggal. Aku bahkan tidak tahu kalau ibu juga sudah tiada." Revan menatap langit-langit, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh lagi. Ibu meninggal 5 tahun lalu. Saat-saat terakhirnya, beliau sering memanggil nama Raina. Aku pikir itu hanya lamunan orang yang sedang sakit. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan lamunan, itu doa. Doa agar aku bisa menemukanmu. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang berdetak pelan. Raina menyentuh tangan Revan dengan lembut. "Mas, Allah mempertemukan kita dengan cara yang tak terduga. Aku datang ke rumah ini hanya untuk bekerja, tapi ternyata Allah ingin aku menemukan keluarga yang hilang." Revan mengangguk pelan. "Dan aku belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling kuat, tapi tentang siapa yang masih mau saling mencari meski tak tahu arah." Raina tersenyum kecil di sela air matanya. "Mas Revan, aku tidak menyangka, orang yang dulu tampak dingin dan jauh, ternyata kakak yang aku rindukan sejak kecil." Revan tertawa kecil, namun matanya masih berkaca-kaca. "Dan aku tidak menyangka, gadis sederhana yang bekerja dengan hati ternyata adikku sendiri. Aku malu, Rain. Aku pernah menganggap kamu hanya pembantu, padahal kamu darah dagingku sendiri." Raina menggeleng. "Mas, aku justru berterima kasih. Karena kalau bukan karena pekerjaan ini, aku mungkin tidak akan tahu kalau aku masih punya keluarga." Malam itu mereka berbincang lama, menceritakan masa kecil masing-masing.
Raina menceritakan bagaimana ayahnya sering berpindah-pindah pekerjaan dan hidup mereka yang pas-pasan. Sementara Revan bercerita bagaimana ia tumbuh dalam kesepian meski bergelimang harta. Hingga akhirnya, Revan berdiri dan berkata dengan suara tegas namun hangat, "Mulai hari ini, kamu bukan pembantu di rumah ini. Kamu keluargaku. Rumah ini adalah rumahmu juga." Raina terkejut, air matanya kembali jatuh. "Mas." Revan memeluknya pelan. "Aku janji, kamu tidak akan hidup susah lagi. Aku akan bantu kamu kuliah sampai selesai. Ibu pasti bahagia kalau tahu kita sudah bertemu." Raina menangis di bahu kakaknya, air matanya membasahi kemeja Revan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata bahagia. Di luar, langit mulai cerah. Sisa hujan memantulkan cahaya lampu taman yang lembut. Rumah yang dulu terasa dingin kini terasa hangat. Dua hati yang terpisah belasan tahun akhirnya bersatu kembali. Dipertemukan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh cinta yang tak pernah padam di bawah ridho Allah. Pagi itu sinar matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang tamu. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi rumah megah yang dulu terasa sunyi. Namun kali ini berbeda. Ada tawa kecil yang mengalir di antara suara sendok dan piring, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak terdengar di rumah itu. Revan duduk di meja makan sambil memandangi Raina yang sibuk menyiapkan sarapan. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa gadis sederhana yang dulu ia anggap hanya pembantu ternyata adalah adik kandung yang selama ini ia rindukan. "Mas, kopinya mau pakai gula atau tidak?" tanya Raina sambil tersenyum lembut. Revan tertawa kecil. "Seperti biasa saja. Tapi kali ini biar aku yang aduk sendiri. Kamu duduk." Raina menurut. Ia duduk di hadapan kakaknya, menatap wajah yang kini tidak lagi terlihat dingin. Ada kehangatan baru di mata Revan, sesuatu yang membuat Raina merasa aman, seperti seorang kakak yang siap melindungi apapun yang ia sayangi. "Rain," ujar Revan pelan, "selama ini aku terlalu sibuk mencari kesuksesan sampai lupa mencari kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu ada di hadapanku sendiri." Raina tersenyum kecil. "Mas juga orang baik. Mungkin Allah memang sengaja memisahkan kita dulu agar kita belajar tentang kehilangan dan perjuangan." Revan menatap adiknya lama. "Kamu berbicara seperti ibu," katanya sambil tersenyum getir. "Ibu selalu bilang, setiap kehilangan akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah, asal kita sabar. Dan sekarang, aku baru mengerti maksudnya." Tiba-tiba Raina berdiri, berjalan mendekati Revan, lalu memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menerimaku seperti ini. Aku pikir aku akan hidup sendiri selamanya." Revan membalas pelukan itu dengan lembut. "Kamu adikku, Rain. Tidak peduli berapa lama kita terpisah, kamu tetap darah dagingku. Aku janji tidak akan membiarkan kamu merasa sendiri lagi." Tangis mereka pecah lagi. Namun kali ini tangis bahagia. Pelukan itu seolah menutup luka masa lalu yang begitu dalam, luka yang selama bertahun-tahun mereka sembunyikan di balik kesibukan dan kesederhanaan hidup. Beberapa hari berikutnya, Revan memperkenalkan Raina kepada teman-teman dekat dan rekan bisnisnya. Ia tidak lagi menyebut Raina sebagai asisten rumah tangga, melainkan adik saya. Orang-orang terkejut, namun Revan tidak peduli. Bahkan Bu Ratmi yang baru pulang dari kampung ikut meneteskan air mata saat tahu kebenarannya. "Allah Maha Baik," katanya lirih. Saya lihat Tuan Revan tersenyum lagi setelah sekian lama. Sejak hari itu, rumah besar itu bukan lagi tempat yang dingin dan sunyi. Raina sering memasak di dapur sambil menyenandungkan lagu-lagu kecil. Revan terkadang membantu menyiapkan bahan masakan, meski hasilnya berantakan. Namun bagi mereka berdua, momen itu lebih berharga dari semua kemewahan yang ada di rumah itu. Setiap malam, mereka berbincang di ruang tamu sambil memandangi foto ibu mereka. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi kesepian. Yang tersisa hanyalah kasih sayang yang tumbuh kembali, dan rasa syukur atas pertemuan yang ditulis oleh takdir dan dijaga oleh Allah. Namun satu hal yang masih tersisa di hati Raina. Ia ingin membuat nasi goreng yang sama seperti malam pertama mereka bertemu dalam keajaiban. Bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai simbol bahwa cinta seorang ibu masih hidup dalam rasa dan kenangan. Hari itu,
Pagi terasa berbeda. Udara hangat, matahari menembus lembut dari balik tirai jendela ruang makan yang dulu sering tertutup. Raina berdiri di dapur mengenakan celemek putih polos, rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya dipenuhi senyum damai. Di hadapannya, wajan besar sudah panas, menunggu nasi putih dan bumbu yang telah ia siapkan. Ia memutuskan untuk memasak nasi goreng lagi, masakan yang dulu mempertemukannya dengan sang kakak. Namun kali ini, ia tidak memasak untuk majikan atau tamu, melainkan untuk keluarga. Revan datang menghampiri, mengenakan pakaian santai. "Kamu masak lagi?" tanyanya dengan senyum kecil. Raina mengangguk. "Iya, Mas. Aku ingin membuat nasi goreng seperti waktu pertama kali kita benar-benar berbicara. Tapi sekarang rasanya harus lebih lengkap, karena ada tawa, bukan hanya air mata." Revan tertawa lembut. "Boleh aku bantu?" Raina mengangguk. "Mas, potong bawang saja, tapi hati-hati, jangan sampai gosong." Mereka berdua tertawa. Dapur besar yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi suara panci, sendok, dan tawa yang mengalun pelan. Waktu seolah berputar kembali, tapi kali ini bukan dalam kenangan sedih, melainkan dalam rasa syukur. Saat nasi goreng sudah matang, Raina menuangkannya ke piring besar. Aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi udara. Mereka menaruh piring itu di meja makan, lalu duduk berdampingan. Revan menatap hidangan itu lama, lalu berbisik pelan, "Rasanya seperti ibu masih di sini." Raina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Mas. Aku juga merasakannya. Seolah ibu hadir di antara kita lewat masakan ini." Mereka berdua menunduk sejenak, berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami kembali. Ampuni kami yang dulu tidak tahu arti kehilangan, dan beri tempat terbaik untuk ibu di sisi MU." Setelah berdoa, mereka mulai makan. Revan tersenyum di setiap suapan. Rasanya tetap sama. Lembut, gurih, dan hangat. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih. Ada cinta. Raina tersenyum kecil. "Itu karena kita memasaknya bersama, Mas. Dulu ibu selalu bilang, masakan yang dibuat dengan hati tidak akan pernah berubah rasanya." Setelah makan, mereka berdua duduk di taman belakang. Angin sore meniup lembut daun pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Raina menyandarkan kepala di bahu kakaknya. "Mas, aku bahagia. Aku tidak ingin apa-apa lagi selain ini." Revan menatap langit, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. "Kamu tidak akan kekurangan apapun lagi, Rain. Aku janji akan menjaga kamu. Mulai sekarang, kita jalani hidup bersama, bukan dengan kesedihan, tapi dengan kebersamaan." Raina menutup mata, tersenyum bahagia. Dalam hati ia tahu, perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Takdir membawanya ke jalan yang sulit, tapi akhirnya mempertemukannya dengan keluarga yang hilang. Di ruang makan, aroma nasi goreng masih tersisa. Aroma itu seperti doa seorang ibu yang dulu memasak dengan cinta, dan kini menyatukan dua anaknya kembali dalam kasih dan rahmat Allah. Dan sejak hari itu, rumah besar itu tidak pernah sepi lagi. Setiap pagi selalu ada suara langkah Raina di dapur, dan setiap malam selalu ada tawa Revan di ruang tamu. Sepiring nasi goreng sederhana telah mengubah dua kehidupan, menjadi satu cerita indah tentang cinta, kehilangan, dan takdir yang penuh rahmat.